Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Madina. Aku mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial dengan NIM 2651060. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang biaya mutu. Pertama, biaya mutu ini adalah biaya yang terkait dengan usaha untuk menjaga atau mencapai mutu produk atau layanan. Ini mencakup biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan juga biaya kegagalan eksternal. Produktivitas ini adalah ukuran efisiensi yang menghasilkan hasil dengan sumber daya yang tersedia. Peningkatan produktivitas melibatkan upaya untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit, melalui perbaikan proses, pelatihan teknologi, atau pengurangan pemborosan. Kedua konsep ini penting dalam menjaga manajemen bisnis dan meningkatkan mutu dan juga produktivitas, dapat membantu perusahaan lebih efisien, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan daya saing. Mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Ke-8 dimensi itu ialah yang pertama kinerja, yang kedua kemudahan perawatan dan perbaikan, yang ketiga estetika, yang keempat keunikan, yang kelima reliabilitas, yang keenam durabilitas, yang ketujuh tingkat kesesuaian, dan yang terakhir adalah pemanfaatan. Maka dari itu, perbaikan mutu berarti mencoba membuat produk lebih baik dalam beberapa hal, sambil tetap baik dalam hal lainnya. Mengalahkan pesaing berarti membuat produk lebih unggul dalam beberapa hal. Salah satu hal yang paling penting adalah membuat produk sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Kegiatan yang berhubungan dengan mutu adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Biaya-biaya ini untuk menjalankan kegiatan tersebut disebut dengan biaya mutu. Jadi, biaya mutu adalah biaya yang timbul ketika ada produk yang tidak berkualitas atau cacat. Ini terkait dengan dua jenis aktivitas, yaitu pengendalian mutu atau biaya pengendalian, dan ketika produk gagal atau biaya produk gagal. Ketika pelanggan tidak puas dengan mutu produk, ini dapat membuat biaya tambahan bagi organisasi. Biaya pencegahan dalam konteks biaya mutu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat atau masalah mutu pada produk atau layanan sebelum mereka diproduksi atau diberikan kepada pelanggan. Contoh biaya pencegahan mencakup dalam pelatihan karyawan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, perencanaan mutu yang melibatkan perancangan proses yang dapat menghindari cacat, yang ketiga pembelian dan pemeliharaan peralatan yang berkualitas tinggi, yang keempat pengembangan panduan dan prosedur yang mempromosikan mutu, dan yang terakhir adalah pengujian prototip produk sebelum produksi massal. Biaya penilaian atau appraisal cost dalam konteks biaya mutu adalah biaya yang terkait dengan pengukuran, pengujian, dan juga inspeksi produk atau layanan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Contoh biaya penilaian mencakup yang pertama adalah biaya pengujian laboratorium untuk memeriksa kualitas produk, yang kedua inspeksi produk sebelum pengiriman kepada pelanggan, yang ketiga biaya audit mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal, yang keempat pembelian peralatan dan perlengkap lunak untuk pengujian inspeksi, dan yang terakhir adalah pelatihan staf yang melakukan pengujian dan inspeksi. Biaya penilaian penting karena mereka membantu organisasi untuk mengidentifikasi cacat atau masalah mutu sebelum produk atau layanan mencapai pelanggan. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada upaya menjaga atau meningkatkan mutu produk dan layanan, serta meminimalkan risiko biaya yang lebih tinggi yang mungkin timbul jika masalah mutu terdeteksi setelah produk telah sampai kepada pelanggan. Biaya produk gagal internal atau internal failure cost adalah biaya yang timbul akibat produk atau layanan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, dan masalah tersebut terdeteksi sebelum produk mencapai pelanggan. Contoh biaya produk gagal internal meliputi ada 4, yaitu pertama, biaya perbaikan atau modifikasi produk yang tidak memenuhi standar mutu. Yang kedua adalah pemborosan bahan baku dan tenaga kerja karena produk harus diproduksi ulang. Yang ketiga adalah penghentian produksi sementara untuk mengatasi masalah mutu, dan yang terakhir adalah biaya tambahan untuk inspeksi dan pengujian produk yang gagal. Biaya ini muncul ketika masalah mutu teridentifikasi dalam proses produksi atau sebelum produk mencapai pelanggan. Salah satu tujuan utama adalah untuk mengurangi biaya ini dengan meningkatkan proses produksi dan juga meminimalkan produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
Ini membantu organisasi untuk menjaga kualitas produk dalam menghindari kerugian finansial yang dapat timbul akibat produk cacat yang mencapai pelanggan. Biaya produk gagal eksternal atau external failure cost adalah biaya yang timbul akibat produk atau layanan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan masalah tersebut terdeteksi setelah produk telah mencapai pelanggan atau pelanggan mengalami dampak buruk akibat cacat tersebut. Contohnya adalah yang pertama, biaya pengembalian produk oleh pelanggan. Yang kedua, biaya pemrosesan klaim garansi. Yang ketiga, biaya perbaikan atau penggantian produk yang cacat. Yang keempat adalah kerugian reputasi dan juga potensial kehilangan pelanggan. Dan yang terakhir adalah denda atau sanksi hukum akibat produk yang tidak memenuhi regulasi atau standar. Biaya ini muncul ketika produk cacat mencapai pelanggan atau ketika dampak negatif dari produk tersebut dirasakan oleh pelanggan atau pihak eksternal lainnya. Tujuan utama adalah untuk menghindari atau meminimalkan biaya ini dengan meningkatkan mutu produk dan juga proses produksi. Dengan menjaga kualitas yang baik, organisasi dapat menghindari kerugian finansial dan reputasi yang mungkin timbul akibat produk yang tidak memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya, biaya mutu juga dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Sedangkan biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya opportunities yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode disarankan untuk tujuan tersebut adalah yang pertama, metode pengganda, yang kedua, metode penelitian pasar, dan yang terakhir, fungsi rugi mutu Taguchi. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam ini adalah biaya mutu aktual berjalan. Pelaporan informasi biaya mutu adalah proses yang penting dalam manajemen mutu organisasi. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi terkait biaya yang terkait dengan menjaga dan meningkatkan mutu produk atau layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan utama pelaporan informasi biaya mutu adalah untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi dalam mutu, pengendalian biaya mutu, dan juga perbaikan mutu secara keseluruhan. Pandangan mutu menurut pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional, fungsi biaya mutu biasanya dilihat sebagai pengeluaran yang digunakan untuk memeriksa, mengukur, dan mengendalikan mutu produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, maka biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus-menerus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Pada akhirnya akan mencapai satu titik di mana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan titik minimum total biaya mutu dan merupakan saldo optimal antara biaya pengendalian dan juga biaya produk gagal. Titik ini juga mendenifikasikan apa yang dikenal sebagai tingkat mutu dan apa yang dapat diterima atau acceptable quality level atau yang disingkat dengan AQL. Lalu yang selanjutnya adalah pandangan mutu menurut pandangan kontemporer. Menurut pandangan ini, biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara produk gagal dan juga biaya pengendalian. Bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, mutu dapat memberikan keunggulan kompetitif. Hal inilah yang tampaknya terjadi pada perusahaan yang berusaha mencapai kondisi cacat nol atas produk mereka. Strategi untuk menekan biaya mutu adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik nol. Yang kedua, lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. Yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Dan yang terakhir adalah lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah manajemen berdasarkan kegiatan atau Activity Based Management yang disingkat dengan ABM. Kita memilah kegiatan menjadi yang berguna dan juga yang tidak berguna. Kegiatan yang tidak berguna seperti memperbaiki produk yang gagal yang harus dihentikan. Kegiatan yang mencegah masalah adalah yang paling penting dan harus dijaga.
Kita juga mencari tahu alasan mengapa biaya muncul dengan bantuan penggerak sumber daya dan juga penggerak biaya. Semua informasi ini membantu kita untuk mengurangi biaya dalam memastikan mutu produk yang baik. Selanjutnya, analisis biaya mutu berdasarkan analisis tren adalah cara untuk melihat bagaimana biaya yang terkait dengan mutu produk atau layanan berubah dari waktu ke waktu. Ini seperti melihat bagaimana pengeluaran berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya, ini berisi daftar biaya yang digunakan untuk memperbaiki produk agar lebih baik. Ini membantu kita tahu berapa banyak uang yang telah dihabiskan untuk membuat produk menjadi lebih bagus. Tetapi, laporan ini tidak memberitahu apakah produk benar-benar menjadi lebih baik atau tidak. Jadi, kita perlu menentukan apakah biaya mutu sudah berkurang seperti yang sudah direncanakan. Informasi biaya mutu adalah data yang dapat membantu seorang manajer tahu berapa banyak uang yang telah digunakan untuk memastikan produk atau layanan memiliki kualitas yang baik. Dengan informasi ini, seorang manajer dapat membuat keputusan yang lebih bijak, seperti apakah mereka harus memulai program untuk memilih pemasok yang lebih baik. Kemudian manajer juga perlu melihat berapa banyak uang yang sudah digunakan untuk memperbaiki produk saat ini, berapa biaya tambahan yang telah dibutuhkan untuk program tersebut, dan juga berapa banyak uang yang telah dihemat jika program itu berhasil. Lalu selanjutnya, produktivitas adalah cara seorang manajer mengukur seberapa efisien produksi atau pekerjaan dilakukan. Ini melibatkan perbandingan antara jumlah hasil produksi output dan juga bahan atau sumber daya yang digunakan atau input. Pengukuran produktivitas parsial. Jenis pengukuran ini membantu seorang manajer mengevaluasi seberapa baik pekerjaan dilakukan saat ini. Ini bisa berupa pengukuran aktual dengan melihat apa yang telah terjadi atau pengukuran prospektif, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan untuk masa depan. Yang kedua adalah definisi pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial adalah metode untuk mengukur produktivitas dengan memfokuskan perhatian pada satu elemen tertentu dalam proses produksi atau operasional suatu organisasi. Dalam pengukuran ini, hanya satu faktor atau input yang dapat dievaluasi secara terpisah, sementara faktor-faktor lainnya dianggap tetap atau tidak berubah. Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input, yaitu rumusnya adalah output dibagi dengan input. Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut pengukuran produktivitas parsial. Lalu yang ketiga adalah ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Periode awal ini disebut dengan periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Selanjutnya adalah pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktek mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profil atau profil measurement dan juga pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau yang disebut dengan profil link productivity measurement. Pengukuran total produksi adalah cara untuk menilai seberapa baik seseorang bekerja dengan menggunakan semua yang dimilikinya untuk membuat barang atau melakukan pekerjaan. Namun, dalam beberapa situasi, seseorang bisa lebih fokus. Ada dua cara yang membantu seseorang lebih fokus. Yang pertama adalah pengukuran profil. Ini adalah cara untuk melihat dengan cermat apa yang paling penting dalam pekerjaan. Biasanya hanya diperiksa hal-hal yang benar-benar berpengaruh pada hasil akhir. Yang kedua adalah pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Dalam cara ini, perhatikan bagaimana pekerjaan mempengaruhi uang yang diperoleh. Ini membantu untuk mengetahui hal yang paling penting dalam menghasilkan uang. Jadi, pengukuran total produktivitas adalah cara untuk melihat seberapa baik seseorang bekerja dengan semua alat dan juga sumber daya yang dimilikinya. Tetapi, dalam beberapa situasi, hanya perlu memeriksa hal-hal yang paling penting atau yang mempengaruhi seberapa banyak uang yang dapat diperoleh. Selanjutnya adalah komponen pemulihan harga.
Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi dengan perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Komponen pemulihan harga adalah perbedaan antara bagaimana pendapatan berubah dan bagaimana biaya input berubah dalam suatu bisnis. Ini berarti melihat bagaimana banyak uang yang masuk dan berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk membuat barang atau layanan. Ini diasumsikan bahwa tidak ada perubahan dalam cara kita bekerja. Jadi, komponen pemulihan harga adalah mengukur apakah perubahan pendapatan kita cukup untuk menutupi perubahan biaya yang kita keluarkan tanpa memperhitungkan apakah kita bekerja lebih efisien atau tidak. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan biaya mutu dan produktivitas adalah aspek penting dalam manajemen bisnis yang memiliki dampak langsung pada keberhasilan dan daya saing perusahaan. Maka dari itu, penting untuk mengelola biaya mutu dan juga produktivitas agar perusahaan mendapatkan laba yang maksimal. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga salah kata yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.